Oke, selamat datang di Tenang Kemana, teman-teman. Sekarang gue bareng Bang Agoy, tabrak lari. Dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Itu Bener. beda. Itu literal itu. Gue dari Matraman tadi. Oh ya. Nah. Enggak, itu asal lu apa emang lu dari sono? Gue tadi kesini dari Matraman. Oke. Gue mau ngambil baju buat ini nyumbang buat korban banjir Sumatera. Sedap. Tapi gue juga pengen tuh donasi kayaknya, tapi gue masih belum tahu donasinya kemana deh. Ada banyak di Instagram. Iya, banyak yang apa namanya? Kayak bikin flyer dia jadi pengumpul donasi gitulah. Oh, Kalau kayak uang kan ke kita bisa tuh. iya. Ya kalau barang-barang hampir banyak lah. Tapi kayaknya kita tapi mendingan ke kita bisa paling ya. Paling Kita bisa kalau duit. Kalau duit ya? Heeh. Oh, ya paling Kayaknya duit deh kayaknya deh. Soalnya gue bingung kalau barang-barang gue juga dikit soalnya baju gue Oh, duit yang banyak ya? Enggak. Keren loh. Terus gue bakal tanya-tanya nih kalau Ya, dari yang pertama, gue pengen kita bahas ke lu ada nggak sih pengalaman transportasi belakangan ini yang bisa lu ceritain ke gue? pengalaman transportasi. Yang unik ya, yang cukup unik. Jalan jauh unik gak sih? Unik nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan itu menurut lu seru banget tuh ya pasti. Seru, gue suka di jalan gue. Sebenarnya kalau akhir-akhir ini gue paling bolak-balik Tangerang Matraman gitu karena cewek gue di sono dan memutuskan buat tinggal bareng gitu. Tapi lu bolak-baliknya transportasi umum tuh? Kagak, gue pakai motor. Oh. Gue suka motoran, gue nggak tahu. Gue suka di jalan pokoknya. Lu suka di jalan dan lu menikmati kalau di motor. Kalau di mobil beda? Suka juga. Suka juga? Nah, gue waktu itu malah setelah COVID gue pernah jadi supir truk. Serius lu? Serius. Enggak, tapi serius gak? Serius demi Allah. Ada SIM-nya? Ada SIM B1 gue. Ada Tapi SIM nggak gue B1? bawa. Iya nggak gue bawa. Ada di dompet gue satu lagi. Dompet buat SIM KTP gitu kan. Lu udah ngerasain tuh bawa truk tuh? Udah. Gue penasaran apa tantangannya kalau lu bawa truk? Lu nggak ada spion belakang. Tahu kan? Spion Iya, di dalam itu nggak ada. Tapi kan biasanya Kan kalau box truk truk tuh gua. kanan kiri banyak tuh spionnya tuh. Gue normal ada 2. Tapi gede aja kupingnya. Agak ribet gak sih yang belakangnya tuh? Blind spot sih. Sebenarnya banyak blind spotnya. Jadi makanya gue taruh stiker Anda tidak terlihat di sini, tau kan? Oke. Itu lu bawa apa? Gue bawa mobil box dengan kapasitas 4 ton gitu. Anjing. Iya. Tapi seru lagi tuh kayaknya. 4 ton apa berapa ya box kayak ekspedisi gitu. Oh berarti lu kerja di ekspedisi dan bawa truk gitu? Bukan ekspedisi tapi gue kerja di pabrik garmen. Waktu itu pabrik garmen terus kayak ada mobil box. Nah itu gue bawa mobil boxnya. Itu pengalaman cukup unik tuh, bawa mobil truk tuh ya. Seru bray. Seru. Bray. Jadi kayak gua Tapi lu jarang tidur kan bang, tetep bang? tidur, iya. Gue jarang tidur tapi sekali tidur susah bangun. Ya karena lu jarang tidurnya. Betul, ya kayak misalkan gue tidur baru 3 jam, itu alarm nggak ngaruh. Gue harus dibangunin dengan ekstra gitu. Kalau kesal lu apa jadi supir truk tuh? Apa ya, keren sih. Gue karena waktu itu gue nonton film apa ya. Lupa gue nama filmnya, pokoknya dia nyopir truk gitu. Fast and Furious? Bukan. Di Furious ada tuh, dia kan yang nyuri truk, nyuri isian truk itu kan. Iya. Itu terus sama apa ya, gue lupa. Pokoknya di Alabama dia di Amerika Serikat, jadi pakai flanel gitu, pakai topi trucker. Oh itu inspirasi dari dia tuh? Tapi kan tronton dia mah ya. Iya. Kalau gua ini box. Mobil box. Tapi sama aja. Pokoknya lihat orang pendek gitu kayak, gua lihat di atas gitu kayak. Tapi bener gak sih bang kalau misalnya lu bawa mobil gede nih, terus lu nabrak orang, lu harus tanggung jawab tuh dari lu pribadi bukan dari perusahaan. Jadi mendingan Dari perusahaan sih kalau gua udah kayak udah ada apa ya? Ada fakta integritas gitu loh, kayak tanda tangan gitu. Kalau nabrak ya perusahaan yang nanggung lah. Iya. Oh, soalnya gue pernah denger tuh katanya supir truk soalnya itu ditanggung sama perusahaan. Mungkin ada, cuma gua alhamdulillah dan amit-amit ya nggak pernah ngalamin juga sih gua kecelakaan naik mobil truk, amit-amit ya pokoknya.
Tapi serem juga ya sebenarnya. Serem sih sebenarnya. Cuma karena lu basicnya naik mobil biasa, cuma lebih gede aja. Sama blind spotnya lebih banyak. Oke. Kayak gitu. Jadi Terus nggak lebih berat kebas. gak sih setirnya dia enggak ya? Kagak, udah Sama power aja. steering. Iya, Oh. aman sih. Jadi gua bisa ngendalinya dengan baik gitu kayak. Gua kira bakalan dites gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata lu nggak ada tes. Terus kalau gue pernah tuh ngeliat kalau lu waktu bikin SIM dites gak tetap? Gue dibikin perusahaan. Ah ya itu rahasia perusahaan mungkin ya bodo amat lah. Gitu. Jadi gini. Gue waktu itu nemu lowongan di Facebook karena lagi desperate lah COVID ya. Gue ngelamar sana sini nggak ada yang bisa terus tapi gue ngelamar sebagai driver. Gue kira driver pribadi gitu. Gue kira driver mobil pribadi kan. Ya gue bisa dong gue ada SIM A gitu kan. Ternyata tidak. Pas nyampe perusahaannya kayak halo, perkenalkan, lalala. Terus dia bilang kayak, oh udah pernah nyetir ekspedisi belum? Belum sih, tapi basically saya bisa nyetir gitu kan, manual, automatic gitu. Oke, jadi kalau masnya tahu ini kita adalah perusahaan garmen. Jadi mobil-mobil depan itulah yang nanti bakal jadi tunggangan mas. What? Kata gua, anjir truk. Coba deh mas, kan udah selesai interview gitu. Coba satu ini, coba mas bawa gitu kayak satu putaran nanti saya ikut katanya. Dia ikut. Ternyata aman sih, aman. Oh lu nggak sempet kayak anjing gue mikir-mikir dulu dah kalau truk dah gitu. Enggak, gua kayak langsung kayak Sikat aja udah. si katanya keren nih. Keren lagi. Supir truk Alabama gitu. Tapi nggak tronton aja mobil box gitu. Ya cuman berapa 6 bulan gitu. Setelah itu gua langsung cabut karena gua kehidupannya sih yang enggak ini dari gua apa. Gua suka jadi jalan cuman agak brongs ya anjing kayak supir truk itu sebenarnya ya. Karena gua beberapa kali berhenti di rest area yang memang tempat istirahat supir truk gitu. Kayak aduh itu bukan gue banget sih gitu kayak. Karena waktu di COVID itu lu juga jadi jarang ngeband ya. Iya, Jarang manggung-manggung band ya? stop banget kalau band ada sih tapi kayak podcast lagi atau enggak ini apa konser virtual kayak gitu-gitu. Oke. Lo jadi karena waktu COVID itu karena mungkin banyak banget ya kayak anak-anak band atau musisi-musisi bahkan yang emang kena banget sama dampaknya tuh. Betul. Sampai lu bisa jadi supir truk nih. Iya. Tapi itu kayak anjir. Pengalamannya oke sih menurut gua. Nggak masalah sih gua. Kayak gua pengen coba semuanya malah. Gua yang udah gua coba itu di pekerjaan memasak udah pernah gua. Memasak terus supir truk gitu. Terus apa lagi? Dagang. Makanan gitu waktu ngampus gua dagang. Apalagi ya? Lu kayak tipe apa aja lu kerjain jadi duit lu ya? Iya, sebenarnya basicnya gue cari duit juga. Di samping itu gue cari apapun gitu kayak misalkan ini belum pernah gue coba nih gitu. Kayak soalnya lo kalau lihat CV gue itu menclok. Iya. Tuh ada pernah masak, pernah jadi supir truk gitu. Tapi nggak gue masukin portofolio juga. Masa nggak gue masukin CV? Ya kalau orang-orang kan terfokus kayak ya udah nih, lu Iya. terfokus di digital marketing ya udah digital marketing aja gitu. Akhirnya gue kayak gitu. Pada akhirnya lu memilih yang mana? Akhirnya gue kayak digital marketing, advertising kayak gitu-gitu. Soalnya kayak gue ternyata lebih suka kerja duduk dan depan laptop gitu, kayak berjam-jam gitu, kayak gue lebih bisa denger lagu gitu loh. Karena lu bisa jadi lebih enjoy ya. Lebih enjoy, bisa denger lagu atau meeting gitu ketemu orang gue suka. Oke. Walaupun gue secara tata bahasa masih belum bener ya. Tapi ya gue coba koreksi aja gitu ya. Belajar terus cara ngomong gitu, Cil. Cukup unik nih ya teman-teman ya. Jadi Bang gue ini musisi juga ya. Iya, Musisi lah ya. WCC gue. WCC. Mu itu kayaknya kamu. We itu kita. Wih, apaan sih? Kami musisi. Anjing. Itu kan ada di otaknya keluar tuh Iya ya. benar. Asbun aja. Gara-gara COVID jadi dapat cerita unik, teman-teman jadi bisa jadi supir truk. Karena Bang gue ngeband, gue mau nanya-nanya nih. Betul. Awal-awal ngeband tuh lu kapan, Bang? Gua awal ngeband 2008.
2008. 2008 gua Itu lu masih sekolah apa lulus, gimana? Iya, gua lulus SD. Oh iya. Gua lulus dari SD gua malah. Mungkin dari 2007 2006. Jadi teman-teman gua waktu itu gini, di Bandung, gua SD di Bandung, vibe-nya lagi ngeband, lagi keren banget ngeband. Kakak-kakak kita ngeband semua. Oke. Kita nonton. Akhirnya di SD ada satu masa SD bareng sama anak-anak itu. Akhirnya kayak ayo bikin band yuk, bikin band. Ini ada studio, teman kita punya studio. Murah waktu itu. Kita main setengah jam doang, cuman berapa ya? 14.000 atau 7.000 gitu. Lupa Oh gua. iya, murah banget ya. Sejamnya 14.000 gitu. Pokoknya di Bandung itu, gue di Bandung yang pedesaan. Jadi ada studio di tengah sawah gitu, tanpa AC. Karena waktu itu masih dingin. Lu lahir di Bandung ya, Bang? Lahir di Bandung gua. Oh. Jadi kayak gitu. Waktu itu masih coverin band-band emo zaman-zaman itulah. Kayak Jolly Jumper kayak gitu gua, Alone Atlas kayak gitu. Tapi beneran gak sih kemarin lu bilang lu 2001? Lu beneran gak sih 2001? Ih, gua 2001. Enggak seriusan. 96 gua. 96. Kaget juga gue 2001 ya. Soalnya gue 2005 banget nih, jujur. 2005 nggak apa-apa. Udah tua Bray 2005 sekarang. Iya sih. Udah 20 tahun. Udah 20 tahun ya. Benar. Tapi dari pengalaman lu yang paling lucu waktu awal-awal lu ngeband ada nggak? Ada. Apa? Waktu itu gini. Kan gua di studio itu tengah sawah. Ada kolam ikan, kolam lele. Di tengah sawah. Benar-benar rumahnya tengah sawah, terus pinggir-pinggirnya kolam. Hmm. Itu kita pakai exhaust tuh, Ruangannya? Ruangannya nggak AC waktu itu karena udah dingin menurut gua dulu ya. Kayak kita latihan pulang sekolah itu jam 1 sampai jam setengah 2 gitu. Nah waktu itu kolam itu lagi dipanen lelenya, jadi kan amis tuh, ya kan, harum tuh studio. Mana pakai exhaust doang juga. Exhaustnya just ke dalam lagi, bukan keluar. Lah terbalik. Iya makanya, maksudnya kan exhaust keluar ya. Nah. Ini ke dalam, jadi kayak kipas gitu. Ngisep dari luar jadinya. Nah itu kolam lele itu semerbak tuh. Anjing bau lumpur gitu kan. Terus. Kayak bau anjing, bau amis bray. Sama anak kayak udah cuek aja lah. Tetap main. Ngeband. Kita waktu itu baru pada bisa ini apa? Karena kita belajar sama kakak kita. Kita diajarin kunci-kuncinya gitu kan. Ini ada yang ngedrum, udah bisa ngedrum gitu. Kita coverin dah sebisanya. Nggak bagus juga, jelek bandnya gitu kayak. Terus kayak ada isu perpisahan SD ada bandnya gitu kan. Kita seneng tuh. Akhirnya kita anjir sebelum lulus kayak kita harus ngeband gitu. Dan ternyata tidak ada. Tapi di band pertama lu itu lu udah bikin lagu? Enggak, belum. Oh belum, masih cover-cover aja. Gua band pertama gue SMP. Jadi lulus 2008, gue 2009 pindah ke sini. Oh 2009 pindah ke sini. SMP-nya lu di sini berarti? SMP-nya di sini gua. Di mana? Pasar Kemis. Di Rajak. Oh Pasar jauh. Kemis lagi. Rajak pokoknya. Utara. Nah, jadi di kelas 2 gua baru ketemu teman-teman yang klop. Kelas 7 itu pada kelas 1 ya? Kelas 7, kelas 1, kelas 2 tuh kelas 8. Oke. Di kelas 7 itu gua kelas 1J. Terakhir. J jauh juga. Jauh, ada 10 kelas gitu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, gue J. Jauh juga. Jauh. Tapi sekolah lu termasuk sekolah yang cukup terkenal pada saat itu? Terkenal di kecamatan. Oke. Ada SMP 2, SMP 3 gitu kan. Jadi kayak terfavorit di kecamatan. Oke. Sekelas RSBI lah gitu. Rujukan sekolah berstandar internasional. Tapi ini bukan internasional. Tapi termasuk gede ya, Bang? Gede banget. Itu Termasuk sekolah gede gede banget, asli. Soalnya sekelasnya aja sampai J. Jadi itu tuh J, nanti ada kelas KLM. Nah, KLM itu JKLM. Nah, itu tuh kelas anak-anak terbuka. Tau kan? Kayak kelas siang. Itu satu angkatan tuh. Kelas 7 berarti sampai M, kelas 2 sampai M, kelas 3 sampai M gitu. Setahu gue kayak gitu ya. Cuma kayak kelas, iya benar. Ya kan? Iya benar. Berarti 13 kelas tuh. 13 kelas. 13 Tapi kelas buat 3 satu kelasnya siang. Soalnya itu kayaknya untuk orang-orang yang mohon maaf kurang mampu gitu loh. Oke. Jadi ada kelas kayak gitu, jadi siang. Beda gitu. Dibedain sih kayak sama sekolahnya. Kenapa siang ya? Karena pagi aja gitu samain. Tapi gitu aja. negeri kan itu? Negeri. Cuma kan mereka LKS gratis. Oh iya. Tapi pada zaman itu lu negeri tuh
LKS masih bayar bre. Mahal juga. Udah mahal belum sih pada saat itu? Enggak sih, Kalau sekarang kan kayak lumayan ya sekarang ya. mahal-mahal kan. Soalnya guru-gurunya kalau nggak salah pada korupsi. Dari dulu. Dari dulu ya. Iya. Tapi zaman sekolah lu itu guru-guru yang kena skandal, terus guru-guru yang kayak korupsi sampai di demo-demo tuh udah ada belum? Ada sih? kepala sekolah gua waktu itu. Kepala sekolah lu? Jadi gua kelas 1 itu, kepala sekolah gua masih yang lama. Nah itu dia kena skandal gitulah. Sama siswa? Suap, Oh, suap. suap menyuap gitu. Jadi dia kayaknya dimutasi deh. Terus diganti sama yang baru gitu, setahu gua ya. Nah gua kelas 1 itu gua masih main. Gua masih nyari undur-undur anjing. Jadi sekolah gue itu ada sisi yang tanah gitu, tanah merah. Terus di pinggir kelasnya, di belakang kelasnya itu ada yang tanah bolong-bolong itu. Anjing ini undur-undur. Gua tiup pakai sedot, ada. Anak-anak langsung ramai gitu pada nyari juga. Nggak tahu diapain. Tapi pasti sekarang udah nggak ada lah ya. Udah nggak ada lah, udah dibangun. Nah gua masih main kelas 1 itu kayak masih peralihan kelas 6 SD ke kelas 1 kan. Iya. Bahkan gue masih main perosotan. Jadi sebenarnya di SMP gue itu ada yang di atas, kelasnya di atas, ada yang di bawah. Iya. Nah di tangga itu ada perosotan. Gue main itu bre, sampai dimarahin sama guru gitu kayak, lu udah umur berapa waktu itu? 13, 14 gitu kan? Udah mau beranjak ini ngapain main perosotan terus? Gue lucu sih waktu itu. Gue nginget-nginget lagi gitu. Tapi lu seneng banget ya, Mak. Tapi menurut lu, sorry gue potong. Menurut lu, sekolah SMP lu recommended gak buat orang lain? Enggak. Kenapa? Siapa tadi SMP apa? Kenapa enggak? Enggak. Karena pertama gue memang dari Bandung bahasa Sunda. Di sana bahasa Sunda cuma kasar gitu Sundanya, jadi gue kaget, agak culture shock situ. Anjing, bahasa Sundanya kasar gini bray gitu kan. Karena lu dari Bandung kan? Di Bandung ya kayak, oh Sunda Tangerang begini ternyata. Gitu. Itu tuh culture shock gue di situ. Sama dulu SD gue bersih banget. Jadi sekolah lu yang SMP kotor? Iya waktu itu. Bayangin, perang lumpur kalau hujan. Di sekolah tuh? Di kelas. Ah jorok sih kalau itu ya. Iya kan, maksudnya dulu, tapi sekarang udah oke. Sekarang udah oke. Iya, kayak gue liat anjing pas gue kesana gitu main basket, anjing udah oke nih, udah bersih banget. Dulu enggak, dulu kayak aduh perang lumpur anjing, bayangin lu. Tapi karena mungkin pada saat itu belum yang kayak anak-anaknya belum pada kena handphone dan kayak pada seneng. Udah, handphone gua itu handphone pertama gua. Handphone pertama SMP lu? gue dikasih handphone Nokia X2 kalau tahu, yang QWERTY. Yang lain yang X2 anak-anak tuh apa sih? Yang Nokia, kalau gue taunya tuh Nokia Nokia tuh yang paling lama tuh yang udah dilipet aja udah. kagak ada Nokia X2 udah QWERTY gitu, zamannya BB. Oh. BB udah masuk waktu itu. Tapi ada orang-orang kaya doang lah pakai BB. Nah, gue pakai X2. X2 tuh. Nokia X2, temen gue pakai X3 gitu. Ada yang pakai Sony Ericsson Walkman kayak gitu-gitulah. Gue pikir karena pada zaman lu belum megang handphone, jadi kayak hal-hal tersebut tuh emang udah yang paling seru gitu, kayak main lumpur gitu kan. Oh, iya memang kayak itu masa transisi menurut gua. Kayak misalkan anak-anak masih ada yang bawa kelereng, masih ada. Kayak itu, tapi dulu bukan untuk kayak sekarang. Sekarang kan smartphone lebih gila ya, lebih banyak aktivitasnya di HP. Iya. Kalau dulu paling apa ya, WhatsApp kayaknya udah ada. Belum ada deh kayaknya WhatsApp. Kayak belum rame lah. Dulu kayak Masih SMS-an gua. Masih SMS-an, kalau Iya, enggak SMS-an. pakai BlackBerry tuh ya. BBM. Iya, BBM. Tapi belum ada waktu zaman gua. Udah ada. Udah Yang ada punya kan? BB doang. Karena gua pakai Nokia, enggak dong. Pakai apa namanya? SMS. Masih kayak gitu. Jadi kayak kita berbagi ini aja. Kalau main HP itu kita berbagi lagu Bluetooth. Berbagi lagu, referensi. Ini gua udah naik ke kelas 2 ya. Kelas 1 itu gua cuma main doang, kayak pulang sekolah main bla gitu. Oh, ke sawah nyari bunglon gitu-gitu. Kalau kelas 2 kan diacak lagi tuh kelasnya. Anak-anaknya diacak lagi. Nah, akhirnya gua ketemu sama anak-anak yang memang suka musik. Di SMP lu itu? Kayak waktu itu gue lagi ngerjain tugas pagi gitu kan. Anjir, ini PR belum gue selesain bro. Nah, dia nyetel lagu gitu, dari HP apa ya, Evercost, bukan Evercost, Cross dulu. Cross, HP Cina iya. ya.
Gede kan speakernya, oh anjir mainnya pang-pangan gini. Cross tuh yang masih bulat gitu kan bentukannya? QWERTY cuman, udah Iya, QWERTY. iya. Itu gue nanya, woi lu dengerin ini juga Bray gitu, pang-pangan. Kayak apa ya, dia dengerin SID, Popang gitulah, Close Head gitu-gitu, terus apa lagi ya? Crazy Amanda, Food Court kayak gitu. Loh, keren lu dengerinnya band ini. Iya, gue suka band-band Bandung, melodic katanya, melodic punk gitu. Oh, lu bisa main gitar atau gitu kan? Enggak, gue bisa ngedrum. Nah, cocok nih. Gue bisa main gitar nih, gue bisa bawain. Ini orang pertama yang lu temuin di SMP main musik nih. Namanya Dede. Gue masih, ya masih berteman sampai sekarang. Udah nikah cuman dia. Kayak akhirnya kayak, oh iya, ya udah main ke rumah gua kata dia gitu kan. Gue main ke rumahnya, dia punya komputer di rumahnya, masih komputer tabung. Iya. Waktu itu 2010, 2009, 2010 lah. Tapi dia punya drum pada saat itu? Nggak punya. Nggak punya. Nah dia suka air drum gitu loh kayak. Oh. Nah gua waktu itu ada kalanya gua main gitar, bawa gitar ke sekolah. Gua mainin lagunya Close Head waktu itu, terus dia air drum rapih ternyata. Gitu-gitunya kayak anjing rapi juga loh. Di sini ada studio nggak ya? Gitu kan nyari. Ke studio yuk katanya. Ini lu masih berdua doang nih? Masih berdua. Ya udah cari basis aja yuk kali ya, bertiga aja dulu gitu kan. Cari basis, cari gitaris lah waktu itu. Lu bisa main gitar, lu bisa main gitar gitu kan. Bisa, lu mau gak jadi basis? Kita bikin band yuk kayak gitu. Akhirnya nemu basis satu. Gitaris sebenarnya, cuman dia basis. Dia jadiin basis. Jadi itu akhirnya kayak ngeband. Kita tambah gitaris satu lagi yuk. Rekrut lagi, nambah satu lagi. Udah tuh sibuk ngeband. Udah kayak kita waktu itu gua dikasih bekal sekolah goceng. Oke. Jadi patungan 3.000 harga studio waktu itu masih kayaknya sejam 22.000 lah. Itu udah dapet yang bagus? Enggak, Yang biasa aja ya? biasa aja. Waktu itu gua 3.000 sisanya malak gitu loh. Oke. Woi ngapain dong? Gitu kan kayak yang lain kayak buat ngerokok apa gua buat ngeband. Tapi lu rela nggak jajan tuh ya dari 5.000 iya, itu? gua 2.000 nih, gua jajan 2.000. Jajan 2.000 gitu kayak apa ya? Waktu itu ada es celup 1.000. Es celup 1.000-an buat istirahat itu kan, jus melon gua minum sama 1.000-nya lagi batagor. Batagor 1.000 masih bisa tuh? Iya waktu itu. Batagor bukan batagor kayak roda gerobak gitu sih. Tapi batagor tau lah tepung gitu. Isinya tepung Yang doang. garing doang iya, gitu. digunting-gunting gitu terus dikasih saus kacang udah. Cukup tuh gue istirahat gitu. Akhirnya sisanya ngeband, sisanya kayak ke cewek gitu kayak punya 2.000 enggak? Minta dong gitu kan. Lu buat ngerokok ya? Enggak, gue buat ngeband gitu. Ngeband tuh akhirnya. Jadi tuh kekumpul 22.000 terus tapi banyak yang datang gitu loh. Gue iya. bertiga. Tapi yang lainnya pada ikut karena pengen Masuk tuh ke studio? Masuk studio. Gue waktu itu bawa berapa ya? 9 orang gitu. Anjing buat nontonin lu main tuh? Waktu itu kayak gitu kayak akhirnya kita udah nyanyiin beberapa lagu. Akhirnya yang itu kita suruh main. Ini pegang nih ini efek ini. Wow, efek-efeknya keren nih gitu-gitu. Lu udah bisa beli efek pada saat itu? Nah, belum, maksudnya efek belum. studio kan. Oh, efek studio. Udah ada di studio. Gua gitu-gituin. Kayak akhirnya mereka seneng gitu, udah tuh. Nah, di kelas 2 itu semester 2, semester 2 kayaknya. Gua naik uang jajan gua jadi ceban. Jadi ceban. Ceban karena mungkin orang tua gua udah ini kali lihat apa sih namanya rapot gua. Rapot gua bagus waktu itu waktu kelas. Lu termasuk orang yang pinter gak? Ngerasa gak lu? Untuk pendidikan ya? Gue untuk gue pinter di bahasa, biologi, terus fisika gue nggak, hitung-hitungan gue nggak, jelek banget gue hitung-hitungan, jeblok. Tapi kalau yang bahasa, biologi, terus apalagi ya, sosiologi gitu kayak IPS gitu gue bisa. IPA, IPS itu kecuali fisika, kimia atau apa matematika ya, yang lainnya oke gue. Jadi kayak bokap gue kayak oke lah nggak apa-apa. Ditambahin ceban, gue jadi ceban jajan gue. Ceban itu kan bisa jajan banyak tuh ya dulu waktu itu. Kayak gue nyicihin buat ngeband 5.000, sisanya 5.000 gue habisin. 5.000 pada saat itu cukup banget buat nasi uduk 2.500 waktu itu di sekolah gue. Tapi kecil, apa emang udah standar tuh Udah segitu? standar, tapi isinya telur dadar, suwir, Oh, suwir ya, sama yang bihun panjang-panjang udah. gitu ya. Iya, telur suwir sama bihun, kecap. Udah gue gitu aja kalau makan. Udah tuh, ngeband kelas 3.
eskalasi lagi kan, kayak ngebandnya referensi musiknya lebih luas. Gua dapetin waktu itu udah zaman warnet lah, kita sering ke warnet bareng, terus nyari-nyari band gitu, kayak wah anjing ini band bagus nih, ini mainnya apa nih, wah apa ini tuningnya gitu. Masa tuning gitarnya biasanya kan tuning standar itu A D G B E. Nah gua nemuin drop di situ, drop tuning D A D G B E, mainnya drop jadi bisa kayak gitu. Nah kita main metalcore di situ, udah ketemu band namanya Asking Alexandria, udah gue main metalcore di situ, Pada pindah akhirnya dengan band itu, dari popang jadi metalcore. oke. Nah sempet kita kelas 3 itu rekaman waktu itu. Iya, kita waktu itu nabung dapet uang, kayak kita masing-masing dapat, pokoknya kita udah berapa ya, berapa orang itu, udah berlima, kita nabung udah cepet-cepet rekaman 500.000 satu shift 6 jam. Udah tuh dapat, kita rekaman, akhirnya melahirkan satu lagu. Gue kasih ke guru gue yang guru seni budaya, Pak kita udah rekaman nih lagunya gitu. Ah cie keren nih bro, gitu gitulah. Band masih ya nggak tau lah genrenya apa gitu. Setelah itu, setelah kita lihat si guru seni budaya itu ngelihat kita udah rekaman, dia ngajuin alat musik ke kepala sekolah, ternyata di approve, Oh dibeliin iya, alat musik, dibikinin studio lah. di sekolah. Mm-mm. Jadi akhirnya lu bisa latihan, Latihan di situ gitu, jadi kayak pulang sekolah ayo ngeband gitu kan, latihannya di situ nggak bayar jadinya. Kita latihan sama guru-guru, biasanya kayak guru-guru yang ngeband kan ada guru-guru, ada yang main piano, ada yang main bass gitu kan, kayak kita ngeliatin guru dulu, baru deh habis itu kita, guru-guru kaget tuh, ah gila udah teriak-teriakan gini lagunya, kita udah pindah, udah transisi genre tuh dari popang ke metalcore. Tapi gua pada akhirnya juga guru-gurunya seneng ya sama lu pada gitu. Jadi Seneng. main bareng. Iya, ya kita akhirnya main di acara-acara sekolah, kayak di Patika Cup tuh, acara pramuka gitu, terus perpisahan sekolah. Waktu itu sekolah lu udah bikin pensi belum, Bang? Iya bikin. Bikin dan lu main. Iya. Dan pensinya bukan pensi kayak pensi ngundang band gede ya, Aha. pensi buat anak-anak aja. Oh. Jadi anak-anak yang tampil kayak gitu. Kayak ya udah pensi yang buat ditonton anak-anak sekolah itu aja udah ya. Betul betul. Sama akhirnya udah lulus tuh kan, kita masih satu daerah tapi misah SMA-nya. Tapi kita masih ngeband. Akhirnya kita nabung buat bikin mini album lagi. Bikin mini album. Masing-masing kan itu udah berlima, jadi masing-masing udah nabung sampai 100.000 gitu, karena 500.000 per 6 jam gitu kalau rekaman. Akhirnya kita bikin, jadi ya udahlah akhirnya establish lah sebagai band, akhirnya diseriusin bandnya kayak gitu sih Cir. Iya. Sampai kuliah kita eskalasi lagi, bikin lagi apa, terus tour Sumatera Jawa gitu. Itu band sama band gue yang dari SMP itu udah melanglang buana lah lumayan. Apa sih nama bandnya, Bang? Moment for Revenge. Oke. Jadi band metalcore gitulah, yang keras-keras, yang scream kayak gitu, ada clean vokalnya kayak gitulah. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya metal kepiting, karena kita apa ya, kayak gayanya, koreografinya kepiting gitu, kayak kepiting, jung gitu. Oke. Iya, crapcore. Crapcore. Kayak Oke. gitu. Dan bubar kita pas lulus kuliah, udah pada kerja, udah mau pada nikah, akhirnya udah nggak aktif dan bubar. Akhirnya gue bikin Dapur Lari. Tapi berarti bubarnya bukan dengan dalam keadaan yang gak baik-baik aja ya? Enggak, semua baik, kayak memang udah sibuk aja, jadi kayak sempat reuni, sempat waktu itu. Kita bikin gigs di Rajak di kecamatan kita gitu, bikin gigs, studio gigs, kita manggung di situ. Cuma udah nggak aktif lagi. Padahal sayang banget ya kalau misalnya masih konsisten sampai sekarang, lumayan loh. Gue nggak tahu sih kalau sekarang, soalnya kayaknya nggak relate gitu musiknya Sama anak-anak sekarang. Karena anak-anak sekarang yang penting kan keras, terus mosing. Iya bisa, cuman kayak nggak gitu, kayak gue juga udah beralih gitu loh. Cara gue bukan gimana ya, udah beralih pendengaran musiknya, pembendaharaan musiknya udah beda gitu sekarang, lebih ke punk atau apa gitu. Malahan
Gua ke post rock atau neoklasikal kayak gitu kalau sekarang. Kayak gitu, Iya, sih. iya, iya, iya. Dan kayak ya kalau yang tadi gue bilang kayak kalau lu bilang kayaknya nggak masuk sama sekarang, kayaknya anak-anak yang seumuran gue ya, yang penting keras dia mau sing aja sih. Mungkin ya, cuman gua ya itu gue belum riset lagi sih. Kayak, mungkin gitu. Kayak ada kok Panturas yang dimosingin. Ada iya. Stage dive gitu. Tapi memang Panturas kan surf rock gitu. Kayak enak gitu buat stage dive gitu lagunya anjir. Bahkan bukan Panturas doang. Jason Ranti aja waktu itu pernah surf rock anjir. Jason Ranti doang ya? Ada pernah surf rock, pernah stage dive gitu. Orang-orangnya audiensnya gitu. Dan Ya, tapi seru. nggak apa-apa lah ya, kayak setiap Ah, orang bebas. kan, setiap orang punya Ekspresi masing-masing. Iya. Dan tidak dengan kekerasan. Betul. Anjir. Tapi ngomongin kekerasan nih, Hmm. gue mau bahas yang ini sih bang. Gue mau bahas yang band Malang yang kemarin. Oh, itu yang tuh, kena bacok ya. yang kena bacok. Itu chaos sih itu. Norak. Norak tuh ya. Norak. Gue kayak prihatin sih liatnya kayak shit ada aja yang kayak gini ya, lebih parah ini gitu kan. Nggak tahu dah kayak Tapi kasus-kasus kayak gini tuh bang, aneh. di sebelum-sebelumnya sebenarnya udah ada atau belum sih? Tapi bedanya ya mungkin di sebelum-sebelumnya nggak keangkat aja gitu beritanya. Iya, mungkin ada di kota lain, cuman sampai bacok-bacokan kayaknya gue baru lihat sekarang deh. Yang sekarang ya. Iya, ini parah sih anjir. Kayak anjing aneh banget sih, sampai bawa senjata tajam gitu. Iya, iya. Nah, senjata tajam disingkat jadi Tajam. kalau senjata api Sapi. bener. Bukan senti ya, Bukan. sapi. Sapi. Betul. Tapi yang gue bingung pada saat itu, kenapa Sajam bisa masuk ya bang? Itu dia. Katanya sih itu dibacoknya di luar Oh. gitu. Mungkin dia udah mempersiapkan gitu. Aneh Iya, juga tapi ya. udah niat gue nggak suka nih sama vokalisnya gitu. Gue bacok aja lah. Ya itu makanya kayak aneh banget sih anjing. Kontol lah pokoknya itu. Tanggapan lu nih, pokoknya tanggapan yang paling ya kalau mungkin kalau lu bisa bicara sama si pelaku-pelakunya, lu mau ngomong apa nih sama mereka? Norak, bangsat lu gitu. Mendingan lu keluar dari situ. Anjir. Serem banget, gue siapa ya? Tapi yang kayak gitu-gitu nggak patut lah ada di dalam. Nggak patut Misalnya, apa ya? Yang harusnya nggak harusnya sih kayak misalkan banyak teman-teman yang lebih muda kayak look up akhirnya kan ke scene bawah tanah jadi males gitu datang gitu. Itu paling dia yang ngebacok itu dia cuma datang ke situ cuma bikin video, Kayaknya bikin video dia mosing, abis itu dikasih jedak jeduk soundnya. mungkin Kayak gitu tuh biasanya tuh. mungkin tapi ya udah norak aja lah mereka aja lah ya. Iya. Pokoknya dari Bang Agoy pesannya lu nggak bisa dikasih tahu aja. Iya, kayak Norak aja. lu jangan ada di sini dah gitu. Jangan dari sini ya. Kalau dia datang ke acara lu juga lu usir lah ya. Gua nggak tahu mukanya sih kayak waktu itu sempat lihat cuma lupa. Cuman kalau misalkan di gigs gua atau pas gua lagi mau ngadain kayak gitu, gua nggak bisa terima sih kayak cabut aja lu gitu. Apalagi yang catcalling gitu. Catcalling sama cewek gitu kan kayak fuck. Norak. Nggak keren lah ya. Nggak Ribet. Ribet. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah denger episode ini. Thank you juga buat Bang Agoy. Thank you teman-teman. Udah mau jadi bintang tamu di Tenang Kemana. Ini bintang tamu ya? Bintang tamu dong. Anjing bintang tamu. Bintang tamu. Gestar lu. Tai. Gila, siapa yang gak mau nonton? Gue tabrak lari. Banyak. Ya, Yang nggak mau nonton. banyak ya yang mau Banyak. Siapa nih? Gitu. Orang kurus, hitam gitu kan. Kan lagi proses lu kan Amin. lagi mau kayak siapa badannya? Lagi mau kayak Arnold Schwarzenegger. Gak tahu lagi gue. Kayak Adira ya katanya. Adarnya kegedean. Kegedean ya. Arnold Schwarzenegger kegedean juga sebenarnya. Kayak ini deh, kayak Jeffrey Nicole. Kayak Jeffrey Nicole anjing. Lu pengen dipuja-puja kayak dia ya? Enggak mau. Iya. Jeffrey Nicole kayak lu. Enggak. Jeffrey Nicole keren. Kevin Julio keren. Kevin Julio. Nggak pengen kayak Iqbal Ramadan, nggak pengen? Gue sama dengan Iqbal Ramadan. Enggak. Gue mau jadi diri gue sendiri. Ih, sedap. Oke lah, thank you Bang Agoy. Yoi. Waktunya udah habis. Cheer, thank you, Kita cheer. thank you.
nanti bakal ada Bang gue juga di DJ set dari Offender juga nih teman-teman. Seru Ya boleh kan? boleh. Jadi ya. DJ-DJan abal-abal aja ya. DJ-an Kayak kita abal-abal. selektor kayak. Oke, di Kasa teman-teman nanti Betul. bakal ada Bang Agoy dari Ramen Garage. Wis, Oke. senang. Kita udahin dulu. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton episode ini. Ya, Sampai man. tenang kemana. Oke, bye-bye.